Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum masuk ke materi, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Kalau begitu, kita langsung saja bahas materi tentang pengetahuan tekstil. Kata tekstil dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, tekstil. Meskipun kata tekstil itu sendiri diketahui berasal dari kata bahasa Latin textere yang berarti lembaran, istilah bahasa Indonesia lama untuk kain adalah sesuatu yang dipakai atau pakaian dan menjadi kata kain. Sedangkan untuk tekstil dalam pengertian umum disebut cita, tetapi kata tersebut sudah jarang dipakai. Sejarah pakaian dimulai sejak kehadiran manusia di muka bumi yang merasa berbeda dengan binatang yang umumnya berbulu. Maka manusia menutupi tubuhnya dengan pakaian. Di beberapa wilayah manusia memakai pakaian bahkan dari kulit hewan berbulu yang ternyata dapat menjadi penghangat di badan di udara dingin. Di wilayah panas, pakaian manusia purba dari kulit kayu dan dari tumbuhan-tumbuhan merambat atau rumputan yang dibuat menjadi barang untuk keperluan sehari-hari seperti tikar, gendongan barang, penutup kepala, dan sebagainya. Sampai akhirnya dikenal beberapa jenis serat yang dapat dijadikan benang untuk akhirnya ditenun menjadi semacam tekstil yang kita kenal saat ini. Awal manusia mulai membuat tekstil tidak diketahui secara pasti, tapi diduga dimulai oleh manusia di daratan Asia. Pada saat yang sama, manusia di daratan Eropa masih berpakaian dari kulit hewan berbulu. Dalam pengertian sekarang, tekstil adalah material lembaran yang fleksibel terbuat dari benang dari hasil pemintalan serat pendek stapel atau serat berkisenam bunga filamen yang kemudian ditenun, dirajut, atau dengan cara penyatuan serat berbentuk lembaran menggunakan atau tanpa bahan perekat yang dipres disebut non-woven fabrics. Motif dan penggunaan tekstil sebagai busana dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan lain sebagainya. Pengetahuan tekstil merupakan salah satu pengetahuan yang diperlukan konsumen, pedagang, maupun produsen tekstil untuk memilah dan memilih bahan tekstil, mengetahui proses pembuatan dan sifat bahan tekstil tersebut sesuai penggunaannya. Misal, kain untuk bahan busana berbeda dengan kain untuk keperluan rumah tangga, upholstery, seperti untuk spray, sarung bantal, gorden, dan sebagainya. Pemilihan bahan tekstil untuk sesuatu penggunaan biasanya berdasarkan warna dan motif yang disebut kenampakan kain, tekstil appearance, sifat bahan, ketahanan luntur, kekuatan, dan elastisitas. Secara lebih luas, pengetahuan tekstil adalah pengetahuan yang bersangkut paut dengan tekstil, mulai dari bahan, serat, benang, dan kain, sifat, klasifikasi, atau jenis-jenis bahan tekstil, proses pembuatan, penggunaan untuk busana casual, fashion, atau berdasarkan profesi, dan perdagangannya niaga tekstil. Pada era modern, pembuatan tekstil menjadi industri dengan teknologi yang maju, dan produk tekstil jadi komoditas perdagangan antar bangsa. Sayangnya, industrialisasi tekstil berdampak polusi lingkungan yang akhirnya menimbulkan pemikiran upaya pembuatan tekstil yang tidak merusak lingkungan hidup dan diberi identitas eco-labeling tekstil. Nah, Ananda, berdasarkan kegunaannya, bahan tekstil dikelompokkan sebagai berikut. 1. Keperluan busana, apparel tekstil untuk kemeja, celana, pakaian dalam, pakaian sehari-hari, sepatu, kaos kaki, dan sejenisnya. Kedua, keperluan militer, military tekstil, untuk pakaian tempur, parasut, tenda, ransel, dan lain-lain. Ketiga, keperluan medis, hospitality tekstil, untuk perban, pakaian dokter atau perawat saat bekerja, baju pasien, perlengkapan pasien saat dirawat di rumah sakit, dan sebagainya. 4. Keperluan industrial tekstil, kemasan produk, bel, tali, conveyor, pakaian kerja sesuai profesi, misal pakaian montir, operator, mesin, dan lainnya. 5. Keperluan olahraga, sportwear and sport tekstil, untuk pakaian olahraga yang berbeda-beda, desain dan spesifikasinya, misal sepak bola, tenis, renang, juga keperluan tekstil lainnya seperti net, pingpong, layar, dan banyak lagi sesuai dengan berbagai jenis cabang olahraga. 6. Keperluan penyangga struktur tanah menggunakan geotekstil, yaitu sejenis serat polyester dengan pembuatan khusus. Nah, jadi kita sudah tahu tentang tekstil. Nah, bagi Ananda yang belum mengerti, Ananda bisa tanyakan atau menanyakan hal lain tapi tetap berkaitan dengan tekstil. Ibu silakan.
Jika tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan memberi tugas untuk minggu depan, yaitu silakan kalian buat makalah tentang serat dan benang tekstil di jilid dengan warna merah. Baiklah, pelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.